Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Agustina Rahman, NIM 2133453, tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi 9 sampai 11 mata kuliah farmakologi. Materi yang pertama yaitu ada peran perawat dalam pemberian obat. Peran perawat melaksanakan standar keselamatan pengobatan. Ada tahap pemesanan obat adalah melakukan pengajian pengobatan yang meliputi riwayat pengobatan alergi dan pemesanan obat karena terbatasnya waktu kunjungan dokter sebagai bangsal dan terbatasnya jumlah dokter manajer kasus. Pada tahap persiapan obat, perawat melakukan pengecekan obat, menyiapkan obat, dan memberi edukasi pengobatan. Peran perawat saat pemberian obat pada tahap mempersembahkan obat. Perawat berperan melakukan prinsip 5 obat yang benar, yaitu ada pasien, obat, dosis, cara, dan waktu yang benar-benar mendokumentasikannya. Semua perawat memberikan obat dengan prinsip 5 benar, tetapi dokumentasi belum dilakukan dengan benar karena kolom dokumentasi. Peran perawat dalam pemberian yang diharapkan merupakan pemantauan terhadap efek dari obat tersebut. Peran perawat setelah pemberian obat, perawat belum melakukan pemantauan terhadap efek pengobatan dan efek samping karena tidak adanya format khusus dalam melakukan pemantauan dan banyak pekerjaan. Jadi, peran perawat dalam tahap pemesanan obat dalam melakukan pengkajian pengobatan dan pemesanan obat. Pada tahap persiapan obat, peran perawat belum dilaksanakan adalah mendokumentasikan pengecekan obat dan memberikan pengobatan yang dilakukan. Materi 2 yaitu ada penerapan pasien safety dalam pemberian obat terapi. Dalam pemberian obat harus dicek dulu betul identitasnya bahwa pasien A mendapat obat sesuai dengan identitas pasien A. Dan identitas pasien dilengkapi dengan foto sehingga setiap kali pemberian obat dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat ikon pasien lebih nyaman. Asuhan tersebut meliputi asesmen risiko identitas dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien. Pelaporan dan analisis independen, kemampuan belajar dan dari independen yang tidak dilanjutkan, serta implementasi solusi yang meminimalkan risiko. Obat menjadi bagian rencana pengobatan pasien manajemen rumah sakit yang berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Yang jadi membingungkan staf pelaksana apakah salah satu penyebab yang paling sering dalam kesalahan obat. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap obat-obat yang tingkat risikonya tinggi harus ditunjukkan dengan menyimpan di tempat khusus dan di suatu ruangan. Materi 3 yaitu ada prosedur pemberian obat. Prosedur pemberian obat oral atau sublingual. Meminum obat secara oral umumnya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, tablet, kapsul, dan tablet kunyah. Ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena lebih mudah, aman, murah dibandingkan dengan metode lainnya. Setelah diminum, obat akan diserap oleh dinding usus. Proses ini dapat dipengaruhi oleh makanan dan obat lain yang Anda konsumsi. Obat yang telah diserap kemudian diuraikan oleh hati sebelum akhirnya diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada prosedur pemberian obat secara topikal atau yang lebih dikenal dengan oles dan tetes. Obat-obatan topikal ini merupakan jenis obat yang diserap secara langsung oleh permukaan tubuh terutama pada kulit. Contohnya itu seperti lotion, krim, bedak, gel, dan plaster yang ditempelkan pada kulit.
Menggunakan obat secara topikal memiliki keunggulan, yakni efek obat akan langsung terasa pada bagian tubuh yang memerlukannya. Risiko efek sampingnya pun lebih kecil karena obat-obat tidak melalui area tubuh secara langsung. Yang ketiga ada prosedur pemberian obat secara suppositoria atau perektar. Ini merupakan jenis obat-obatan yang dimasukkan melalui dubur. Jenis obat ini ditunjukkan bagi pasien yang tidak bisa menelan obat secara langsung, mengalami mual parah, dan harus melaksanakan puasa sebelum dan sesudah operasi. Obat-obatan ini berbentuk padat dan mengandung sejenis zat lilin yang mudah terurai begitu berada dalam rektum. Dinding rektum terdiri dari permukaan tipis dengan banyak pembuluh darah sehingga obat-obat dapat diserap dengan cepat. Baiklah, sekian presentasi materi farmakologi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.